Shalom, saudara, kita bertemu kembali dalam renungan senja ini. Hari ini saya ingin berbicara dari kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kemudian dalam Wahyu pasal 22, pasal yang terakhir ini diulangi lagi. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Saudara, itu artinya apa? Artinya segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin terjadi di luar dia, ya, karena dia yang Alfa, karena dia adalah Omega. Semua yang terjadi adalah di antara Alfa dan Omega, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu yang terjadi adalah di antara awal dan akhir ini. Saudara, masuk ke tahun 2022 ini hari ke-10 ya, Indonesia bisa bernafas lega, ada harapan bahwa kita masuk satu fase yang baru, yaitu fase rekonstruksi ekonomi. Saudara, kita berbesar hati meskipun di banyak bagian dunia ini, negara-negara maju yang dulu pada waktu Indonesia masih kelimpungan karena COVID, mereka sudah bebas dari COVID. Mereka sudah berhasil melakukan program imunisasi dengan baik, dan orang-orang sudah mulai bebas, tak perlu pakai masker dan sebagainya. Tapi mereka sekarang kelimpungan lagi kena COVID karena serangan yang namanya Omikron. Anehnya di Indonesia, Omikron ini tidak merupakan masalah, tapi kita juga harus waspada, saudara. Dulu di awal pandemi COVID ini, waktu negara-negara sudah pada kelimpungan karena COVID, Italia sudah lockdown, Spanyol lockdown, Prancis lockdown, Netherlands lockdown, di Indonesia tidak ada penderita COVID. Bulan Januari dan Februari tahun 2020, tapi kemudian masuk juga pada bulan Maret. Dengan kata lain, Indonesia itu mendapat bagian yang agak lambat. Nah, kita berharap ini tidak terjadi pada kasus Omikron. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya, Delta yang bikin Indonesia kelimpungan beberapa bulan yang lalu, itu kan ada di antara Alfa dan Omega. Alfa, Beta, Gamma, Delta. Dan kemudian muncul sekarang Omikron. Sama, Omikron ini adalah satu huruf di antara abjad Yunani yang letaknya di antara Alfa dan Omega. Dengan kata lain, saudara, semuanya masih dalam kendali Tuhan. Ya, dan karena semua dalam kendali Tuhan, maka kita punya pengharapan dan punya keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Omikron pun betapapun hebatnya masih dalam kendali dia. Saudara, tapi demikian, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh gegabah dalam situasi seperti sekarang ini. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Kita punya pengharapan dalam segala perkara. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa kita tidak takut akan bahaya, kita tidak takut akan penjahat misalnya begitu. Tapi itu kan tidak berarti bahwa kita dengan senang karena kita bilang, saya tidak takut pada penjahat, saya tidak takut pada perampok, lalu malam kita biarin aja perampok, penjahat masuk rumah kita. Kan tidak. Kita cegah dia dengan sebisanya. Pintu-pintu dikunci rapi, ya, rumah-rumah yang bagus, bangunan-bangunan yang bagus, kantor-kantor dijaga satpam. Kan itu untuk mencegah masuknya orang jahat, bukan
masalah ketakutan, tapi masalah ya wajarnya begitu, bukan karena tidak takut lalu silahkan saja kamu masuk. Menghadapi kejahatan yang di luar lebih gampang daripada kejahatan yang di dalam. Nah begitu juga saudara dengan menghadapi kasus-kasus Omikron yang akan datang ini. Saya katakan akan datang karena di Indonesia belum ada sekarang. Satu, jangan biarkan dia masuk. Ya, nomor satu, kita tidak membiarkan dia masuk. Dengan apa? Dengan berjaga-jaga sebaik mungkin. Ya, karena itu kalau saya mengikuti COVID Indonesia, COVID update Indonesia, maka selalu ditekankan, jangan lupa pakai masker. Ya, harus dicegah, jangan dia masuk ke dalam tubuh kita. Harus ada di luar. Selama dia ada di luar, tidak membahayakan kita. Ingat saudara-saudara ya, jangan bilang, saya punya Tuhan Yesus, Alfa dan Omega, saya tidak takut. Tapi jangan biarkan masuk ke dalam diri kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan meninggalkan Tuhan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Harusnya kita ada senantiasa dalam lingkup dia. Tapi aneh, manusia maunya lari dari Tuhan dan seringkali mengabaikan Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan. Saudara, selama wabah COVID ini, internet merupakan satu blessing in disguise. Kita tidak bisa beribadah, kita mulai dengan internet. Dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan YouTube. Ini merupakan satu berkat bahwa dalam keterbatasan, dalam bahaya, kita masih bisa beribadah, menjangkau orang bersama-sama. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, saya melihat yang tadinya blessing in disguise itu berubah menjadi disguise in blessing. Kenapa? Pada waktu kita sudah mulai bisa beribadah dengan baik, orang-orang tetap bilang, "Enggak, saya pakai Zoom aja, saya pakai internet sajalah. Malas untuk beribadah." Dalam keadaan yang lalu, pada waktu kita harus mengisolasi diri, itu oke. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, maka itu tidak oke, karena itu artinya malas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah bersama-sama. Dan kita akan menjadi pelopor-pelopor di dalam pemulihan di tengah bangsa kita. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Kalau semua dalam kendalinya. Tuhan memberkati saudara. Amin.